Siapa itu Ricardo? Kalau belum ada yang tahu, yuk kenalan lebih lanjut dengan Ricardo. Tapi jangan lupa simak videonya sampai akhir ya. Ada yang tahu nggak siapakah tokoh yang ada di layar? Yang di layar ini adalah David Ricardo. David Ricardo adalah seorang ekonom Inggris yang dikenal karena kontribusinya dalam teori ekonomi klasik. Ia lahir di London dari keluarga Yahudi Sephardi dan bekerja di dunia keuangan sejak usia muda. Ricardo terkenal dengan teorinya tentang keunggulan kooperatif dalam perdagangan internasional dan teori sewa diferensial yang menguraikan distribusi pendapatan antara pemilik tanah, pekerja, dan kapitalis. Karya utama yang dimiliki oleh David Ricardo ini yaitu Principles of Political Economy and Taxation pada tahun 1817 yang menjadi dasar bagi banyak pemikiran ekonomi modern. Ia juga pernah menjadi anggota parlemen hingga kematiannya pada tahun 1823. Dalam buku The Principle of Political and Taxation, Ricardo mengemukakan beberapa teori antara lain. Yang pertama, teori sewa tanah atau land rent. Teori sewa yang dikemukakan Ricardo mengacu pada teori Malthus, yaitu teori sewa diferensial. Sewa berasal dari perbedaan kesuburan tanah. Ketika tanah semakin menurun kesuburannya, maka sewa diferensial akan naik. Kedua, teori nilai kerja atau labor theory of value. Karya Ricardo yang paling terkenal adalah Principle of Political Economy and Taxation, prinsip-prinsip ekonomi politik dan perpajakan, pada tahun 1817. Dalam buku ini, Ricardo mengemukakan pemikirannya mengenai teori nilai tenaga kerja. Teori ini menjelaskan kedua sektor memiliki tingkat upah dan tingkat keuntungan yang sama. Kedua, modal yang digunakan dalam produksi terdiri dari upah saja. Yang ketiga, periode produksi memiliki jangka yang sama untuk semua barang. Teori yang ketiga ada teori upah alami atau natural wage. Ricardo menjelaskan bahwa nilai tukar suatu barang ditentukan oleh ongkos yang perlu dikeluarkan untuk menghasilkan barang-barang tersebut. Karena biaya-biaya bahan mentah relatif konstan, Ricardo menyimpulkan bahwa yang paling menentukan tingkat harga adalah tingkat upah alami yang besarnya hanya cukup untuk bertahan hidup atau subsisten. Yang keempat, teori uang. Teori ini menyatakan bahwa kuat atau lemahnya nilai uang sangat tergantung pada jumlah uang yang beredar. Apabila jumlah uang yang beredar menjadi 2 kali lipat, maka nilai uang akan menurun menjadi setengah dari semula, begitu pula sebaliknya. Yang terakhir, teori keunggulan komparatif atau comparative advantage dari perdagangan internasional. Ricardo menyatakan bahwa sebuah negara harus memusatkan kegiatan perekonomiannya pada industri yang menjadi unggulannya dan paling kompetitif secara internasional, serta melakukan kegiatan perdagangan dengan negara lain untuk memperoleh barang yang tidak diproduksi secara nasional. Pada intinya, Ricardo memperkenalkan pemikiran spesialisasi industri ekstern oleh suatu negara dan pendaya gunaan industri nasional yang menguntungkan dan berdaya saing. Dengan menggunakan matematika sederhana, teori keunggulan komparatif Ricardo berusaha membuktikan bahwa spesialisasi industri dan perdagangan internasional akan selalu berdampak positif. Teori ini kemudian diperluas dan menghasilkan konsep keunggulan absolut yang sama sekali tidak menekankan spesialisasi industri dan perdagangan internasional dalam kegiatan perekonomian suatu negara. Bagian dari konsep pemikiran ekonomi klasik David Ricardo, terutama teori keunggulan komparatif, yaitu yang pertama, penguatan perdagangan internasional. Ricardo menunjukkan bahwa perdagangan internasional bisa saling menguntungkan meskipun satu negara memiliki keunggulan absolut dalam produksi barang. Negara-negara akan mendapat manfaat dengan mengkhususkan produksi pada barang yang mereka hasilkan dengan biaya peluang lebih rendah. Yang kedua, efisiensi ekonomi. Konsep ini mempromosikan efisiensi sumber daya global karena setiap negara fokus pada memproduksi barang yang paling efisien bagi mereka, mengurangi pemborosan sumber daya. Yang ketiga, dorongan spesialisasi. Teori ini mendorong negara untuk mengkhususkan diri pada produk yang mereka kuasai, yang berujung pada peningkatan produktivitas dan inovasi di sektor-sektor tersebut. Yang keempat, dasar kebijakan perdagangan bebas. Teori keunggulan komparatif menjadi landasan utama bagi kebijakan perdagangan bebas yang dianggap mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi global.
Yang kelima, pengakuan pada biaya kesempatan. Pemikiran Ricardo menekankan pentingnya biaya kesempatan opportunity cost dalam pengambilan keputusan ekonomi yang menjadi konsep fundamental dalam ekonomi modern. Untuk selanjutnya adalah kelemahan teori David Ricardo. 1. Mengabaikan pengaruh teknologi. Pada mulanya, kemajuan teknologi bisa menahan laju penurunan hasil. Tetapi akhirnya, jika pengaruh kemajuan teknologi habis, hukum penurunan hasil berlaku lagi dan perekonomian bergerak menuju stasioner atau law of diminishing return. Yang kedua, pengertian yang salah tentang keadaan stasioner. Pandangan Ricardo tentang mencapai keadaan yang stasioner secara otomatis tidak beralasan, sebab tidak ada perekonomian yang mencapai keadaan stasioner dengan keuntungan meningkat, produksi meningkat, dan pemumpukan modal tercapai. Yang ketiga, pengertian yang salah tentang penduduk. Menurut Ricardo, meningkatnya jumlah penduduk, maka upah tidak dapat meningkat, tidak terbukti. Upah tidak cenderung menuju ke tingkat upah minimal. Sebaliknya, terjadi peningkatan upah yang terus-menerus dalam bentuk upah uang dan dengan sendirinya penduduk cenderung menurun. 4. Kebijakan pasar bebas yang tidak dapat diterapkan. Menurut Ricardo, kebijakan pasar bebas tidak dapat diterapkan bila ada campur tangan dari pemerintah karena perekonomian berjalan otomatis melalui persaingan yang sempurna. 5. Mengabaikan faktor-faktor kelembagaan. Salah satu cacat yang paling pokok dari teori Ricardo adalah diabaikan peran kelembagaan. Padahal faktor kelembagaan sangat penting bagi pembangunan ekonomi dan tidak dapat diabaikan. 6. Teori Ricardo adalah teori distribusi, bukan teori pertumbuhan. Teori Ricardo bukanlah teori pertumbuhan, tetapi teori distribusi yang menentukan besarnya bagian buruh, tuan tanah, dan pemilik modal. 7. Keanekaragaman produk tanah. Ricardo salah dalam berasumsi bahwa tanah hanya menghasilkan gandum. Faktanya, tanah dapat menghasilkan berbagai macam produk selain gandum. 8. Variabel modal dan buruh. Ricardo salah dalam berasumsi bahwa modal dan buruh adalah koefisien produksi yang tetap. Faktanya, keduanya adalah variabel bebas yang dapat berubah. 9. Mengabaikan tingkat suku bunga. Kelemahan yang serius dari teori Ricardo adalah mengabaikan peran suku bunga dalam pertumbuhan ekonomi. Ricardo menganggap suku bunga sebagai bagian dari keuntungan, bukan sebagai imbalan jasa yang terpisah dari modal. Kesalahan ini muncul dari ketidakmampuannya untuk membedakan pemilik modal dari pengusaha. Pemikiran Ricardo yang relevan dalam perekonomian di Indonesia adalah: yang pertama, spesialisasi yang dimiliki oleh industri di Indonesia sehingga menjadi industri yang unggul dan kompetitif dalam perdagangan internasional, dan Indonesia melakukan perdagangan internasional dengan negara lain untuk barang-barang yang tidak diproduksi di dalam negeri, sehingga keuntungan yang diperoleh dari perdagangan internasional ini akan tercipta. Yang kedua, keikutsertaan Indonesia pada perdagangan bebas yang bertujuan mengurangi halangan dalam melakukan perdagangan antar negara. Indonesia menjadi anggota ASPA, MEA, dan APEC. Untuk yang terakhir, penentuan upah minimum yang didasarkan pada kebutuhan hidup layaknya KHR dan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum yang dikenal di Indonesia adalah upah minimum provinsi atau UMP dan upah minimum kota atau kabupaten UMK.